Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bapak Guru. Sebelum mulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, Bapak akan mengabsensi daftar kehadiran siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Mohon nama yang Bapak panggil mengacungkan tangan. Agus, Andi, Fitria, dan Siska. Setelah itu, biar lebih semangat untuk memulai mata pelajaran hari, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, selesai. Adik-adik tahu nggak maksud Bapak menyuruh menyanyikan lagu 17 Agustus 1945? Bapak itu menyuruh menyanyikan lagu itu supaya adik-adik tahu bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan kita untuk membuat kita merdeka dari penjajahan Belanda. Adik-adik tahu nggak siapa saja tokoh yang telah berjuang habis-habisan untuk melawan penjajah Belanda? Bapak akan mencontohkan satu hal, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dia adalah presiden kita yang pertama. Oke, jadi tujuan pelajaran hari ini Bapak akan mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan kita yang telah berjasa membuat Indonesia menjadi merdeka dari penjajahan Belanda. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pahlawan. Adik tahu nggak siapa pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nanti Bapak akan jelaskan satu dari pahlawan yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Dia adalah salah satu tokoh yang nasionalis yang proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dia juga adalah presiden pertama, di mana dia sudah berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kita patut mencontoh tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Jadi Bapak akan menjelaskan biografi tentang Insinyur Soekarno. Siapakah Insinyur Soekarno itu? Jadi Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi pada zaman itu secara langsung dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno didampingi oleh Mohatta diangkat oleh PPKI menjadi presiden dan wakil presiden. PPKI itu adalah panitia penyelenggara kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme bangsa Indonesia, dan presiden pertama yang tadi Bapak jelaskan untuk Republik Indonesia yang selalu dihormati oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Bung Karno ini adalah sosok yang sejati. Dia tidak hanya berjasa untuk bangsanya sendiri, tetapi juga memberi pengabdian untuk kedamaian dunia. Insinyur Soekarno ini adalah orang-orang yang
baik dan orang-orang yang telah berjasa melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia, biar menjadi bangsa yang besar dan masyarakat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan bebas dari penindasan, sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno itu sangat mengamalkan Pancasila. Dia memikirkan Indonesia dan memikirkan keracyatannya, supaya rakyatnya itu hidup makmur, sukses, dan tidak mempunyai masalah-masalah. Jadi Bapak akan mencontohkan sikap teladan dari seorang Insinyur Soekarno yang patut kita contoh. Yang pertama, 1. Nasionalisme kebangsaan. Terbukti Bung Karno dahulu dengan serta-merta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Adik-adik juga dapat mengambil teladan dari sikap nasionalisme kebangsaan, yaitu 1. Mau menjadi petugas upacara dan melaksanakan dengan penuh hikmat. Itu juga menandakan salah satu sikap nasionalisme kebangsaan. Dapat membangkitkan sikap nasionalisme kebangsaan dari adik-adik semua. Contoh sikap teladan dari seorang Insinyur Soekarno yang kedua yang patut kita contoh adalah sikap berani. Soekarno mempunyai sikap berani, gigih membela yang benar adalah sikap seorang pejuang sejati. Membela kebenaran tak gentar meski nyawa terancam sekalipun. Jadi Soekarno itu bergigih berani memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Jadi sikap yang dapat kita teladani dari beliau adalah berani membela yang benar dan menasihati yang bersalah. Contoh, apabila ada teman yang berbuat yang tidak baik, kita harus berani menasihati agar teman itu tidak berbuat kesalahan. Jika berbuat kesalahan akan merugikan orang lain. Jadi kita teman yang baik harus memberi nasihat dengan benar dan dengan baik. Yang ketiga adalah adil. Adil di sini adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan bermakmuran dan bebas dari penindasan. Sikap yang dapat kita teladani yaitu kita harus dapat saling tolong-menolong, saling membantu apabila teman ada yang membutuhkan pertolongan. Misalkan, jika teman kita pena atau pensilnya hilang, maka pinjamlah dengan pensil atau penamu yang ada. Itu adalah salah satu contoh kita meladani sikap teladan adil dari Soekarno. Yang keempat adalah bijaksana. Soekarno itu bijaksana dalam menyikapi segala hal dan apa yang beliau lakukan bukan semata-mata untuk diri sendiri, namun demi masyarakat Indonesia. Dia membela negara Indonesia dan memperjuangkan Indonesia untuk lepas dari jajahan Belanda. Jadi sikap yang dapat kita teladani adalah selalulah bijaksana dalam menyikapi segala hal. Misalnya ada teman sakit dan tidak tahu bahwa ada PR akan dikumpulkan minggu depan, maka kita sebagai teman harus memberitahukan kepada teman tersebut agar ia juga dapat mengumpulkan PR minggu depan. Itu adalah salah satu contoh teladan bijaksana untuk teman dan sekitarnya. Yang kelima adalah sabar dan tabah. Perjuangan Soekarno masa itu dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Segala hambatan yang beliau hadapi selalu dijalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Akhirnya apa? Dia bisa membawa Indonesia lepas dari penjajahan Belanda dan sekarang bisa merdeka. Jadi yang dapat kita teladani dari sikap sabar dan tabah Soekarno adalah kita harus memiliki kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Supaya apa? Kita mendapatkan apa yang kita mau kelak di hari nanti, menjadi orang yang sukses. Yang keenam adalah pantang menyerah. Bung Karno waktu itu telah menyumbangkan seluruh tenaganya dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar.
yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Yang dapat kita teladani dari sikap Bung Karno itu adalah sikap pantang menyerah dalam meraih cita-cita demi kemajuan bangsa dan tanah air dengan cara belajar dengan tekun. Jadi adik-adik sekarang harus belajar dengan tekun supaya apa? Supaya ntar bisa membangkitkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Kesimpulan yang Bapak tadi sampaikan dalam materi biografi Soekarno adalah dari kisah hidup Soekarno kita bisa menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Giat mencari ilmu dalam berorganisasi akan membentuk watak seorang menjadi lebih baik. Gigih membela yang benar adalah sikap seorang pejuang sejati. Membela kebenaran tak gentar meski hanya nyawa terancam sekalipun. Mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik bagi kehidupan. Bersama, meski dihadapkan dengan banyak masalah, tidak melemahkan daya dan tekad juang dan lain sebagainya. Ini adalah biografi Soekarno. Pendidikannya di Ars Irlandian School, Europe's Lake School. Kedua, York Burger School. Tempat tanggal lahirnya adalah Surabaya 6 Juli 1901. Perjuangan yang dilakukan adalah memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang bisa diteladani adalah berani, bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Kesimpulannya, Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui jasanya bagi bangsa sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia ini. Apakah adik-adik sudah jelas yang Bapak sampaikan tadi di PowerPoint? Kalau sudah jelas, Bapak akan membuat kelompok. Jadi masing-masing 3 kelompok ya, bebas pilih siapa saja. Setelah itu Bapak akan memberikan soal untuk dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Setelah selesai dikumpulkan ke Bapak. Oke. Waktu 5 menit ya dari sekarang. Oke, selesai. Lihat hasilnya, coba dikumpulkan ke Bapak sekarang. Oke. Jawabannya sudah benar semua. Jadi adik-adik sudah paham ya tentang pahlawan negara kita. Oke. Setelah adik-adik sudah paham, Bapak akan memberikan satu soal lagi, tapi dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh mencontek temannya ya. Oke. Jadi tugasnya untuk mandiri, sebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang telah membuat negara kita dijauhi oleh penjajah Belanda. Waktu 20 menit ya. Setelah itu dikumpulkan, Bapak akan menilai dari masing-masing pekerjaan adik-adik. Dimulai dari sekarang. Jawabannya, wah, benar semua. Jadi sudah paham, sangat paham tentang materi yang Bapak ajarkan tadi. Sebelum materi pelajaran hari ini Bapak saya tutup, Bapak akan memberikan pesan moral. Yaitu pesan moralnya adalah adik-adik sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus pahlawan, belajarlah dengan giat dan tekun supaya tercapai cita-citanya. Supaya menjadi orang lebih sukses dan untuk membangun negara kita lebih maju dan lebih berkembang. Itu adalah juga termasuk pahlawan. Dan jangan lupa satu hal, jangan lupakan jasa-jasa pahlawan kita. Oke, mengerti? Oke. Yang Bapak tadi sampaikan, apakah ada yang belum jelas? Kayaknya sudah jelas semua ya. Bapak akan memberikan PR.
PR-nya adalah sebutkan nama-nama pahlawan dan tempat tanggal lahirnya. Oke, sekian mata pelajaran hari ini. Cukup. Bila Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.